Adanya sosok ini merupakan sosok yang sering menampakkan diri di hari-hari tertentu, di mana pabrik ini setiap hari Jumat juga sering terjadi kesurupan. Ya mungkin itu tadi kerasukan tadi, gara-gara kerasukan, itu dia sering sakit. Bahkan banyak yang nggak kuat lama karyawan itu di sini. Setiap hari Rebo, Jumat. Jadi ngomong juga bahwa yang lebih suka mengganggu, bahkan bisa kita bilang untuk menyakiti dengan bikin sakit badan, nggak sampai membuat meninggal, itu adalah sosok wanita sebagai pasangan yang tadi itu, yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu, Fasya. Oh. Berarti sebenarnya emang kita udah dapat poinnya, Fasya. Di mana tempat ini, siapapun yang bekerja di tempat ini dari zaman perusahaan awal sampai perusahaan terakhir ini ya, itu memang terganggu, dan aktifnya mereka ternyata energi negatif ini berkumpul setiap malam Jumat. Kalau di belakang itu sosok dua di paling belakang deket WC, mes. Mungkin boleh ditanya lagi kan Anda, sosok ini tuh asalnya dari mana? Terus kenapa bisa sosok ini tuh ada di bangunan ini? Jadi gini, sebelum saya menjawab hal itu, jadi saya akan menjelaskan soal kenapa pada saat malam Jumat Kliwon itu dia lebih aktif, Mas ya. Lebih aktif. Jadi dia menjelaskan bahwa saya ini kenapa mengganggu banget di saat malam Jumat itu, manusianya yang membuat hal kayak gitu, Mas ya. Jadi maksudnya? Gini, kembali lagi, tempat ini sebetulnya malam Jumat pun juga sama aja. Tapi manusia atau penduduk yang dekat sini menganggap bahwa malam Jumat Kliwon itu menganggap ini tempat wingit atau banyak gangguannya. Nah, dia lebih senang. Dia senang sekali pada saat mengganggu di saat malam Jumat, bahwa oh ini loh, gue buktiin bahwa gue akan mengganggu di saat malam Jumat. Karena kepercayaan Betul juga. banget. Banyaknya gangguan pada malam Jumat ternyata memang karena mitos yang selalu berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, banyak makhluk astral yang akhirnya mewujudkan mitos tersebut dan sering menakuti masyarakat. Jadi emang dia senang dengan keundang untuk datang ke sini. Kenapa bisa keundang untuk datang ke sini? Dia menemukan satu pasangan yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu. Nah, dialah menetap di sini. Kalau untuk sosok wanita yang ada di sana, itu sebetulnya emang sudah lama. Ya, Visi ya, betul ya? Betul. Dari mulai ini masih masih benar-benar kosong banget lah, Fasya, dan diisi dengan banyaknya pabrik sekitar sini. Sosok merah itu lumayan sering menunjukkan penampakannya. Oke. Untuk alasannya dari kedua sosok itu mengganggu di tempat ini tuh apa? Ya itu, akhirnya mitos. Karena kepercayaan. Karena Mitos kepercayaannya itu. Nah, jadi untuk ngeganggu sampai tanah ini, bahasa tanah ini mungkin tanah adat ataupun apa, itu tidak ada, Mas ya. Melainkan emang mungkin yang dulunya makam, ada salah satu makam kita bisa bilang makam Cina, itu emang penunggu goibnya itu juga menetap sini, cuma positif. Tidak ada hubungannya ya dengan kedua sosok ini. Betul. Oke, kalau untuk sosok merah itu nih Kak Frisly, karena memang sosok ini adalah pasangannya, dari mana asalnya? Kalau misalnya yang kelihatan jelas, memang dari dulunya tempat ini masih menjadi persawahan, perkebunan, lalu dibangun menjadi sedikit seperti adanya rumah, terus perkembangan manusia, dia memang sudah suka. Tapi yang membuat dia semakin kuat karena tempat di belakang tadi itu ditinggali oleh laki-laki, dan daya tarik kalian laki-laki itu membuat dia aktif. Betul. Jadi dia sangat senang. Betul. Jadi walaupun sosok wanita itu mempunyai pasangan, Mas ya, mempunyai pasangan yang ada sosoknya itu di belakang kita, tapi dia mempunyai pasangan yang dimana pasangan itu dari kaumnya manusia. Dimensi yang berbeda. Dimensi yang beda. Oke, aku ngerti. Saya sempat sekilas juga divisi, Mas ya, dia itu bahkan sampai membuat lelaki yang dulunya ada di mes itu, menjadikan mimpi yang bisa kita bilang mimpi dewasa lah pada saat itu. Membuat hal kayak gitu, Mas ya. Saking keinginannya untuk mempunyai pasangan yang di dimensi lain.
Oke, berarti alasan dari si sosok wanita itu mengganggu para pekerja laki-laki di tempat ini untuk mendapatkan pasangan dari manusia. Betul. Iya. Oke, aku udah ngerti sih berarti sekarang ya. Oh ya, tunggu Fas ya. Tadi pada saat kita di dalam kan sempat ada makhluk yang kita bisa bilang makhluk api yang kecil. Kiriman. ya. Nah, dia ngasih sinyal ke saya, dia ingin, ayo dong, lepaskan saya ingin balik. Ingin dibantu Iya. untuk dilepaskan. Kemana kak? Oh itu dia. Dan Ananda tiba-tiba berlari untuk kembali mendatangi sosok siluman yang seluruh badannya dipenuhi dengan api, di mana sosok ini terus-terusan meminta untuk dilepaskan. Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok kiriman ya, Kak Frisly. Iya. Dia bilang saya mau pulang. Tapi saya bilang sama dia, kamu saya pulangi tapi bukan pulang ke tempat yang dimana dia diminta untuk kesini Pas ya. Tapi saya minta dia untuk balik ke alam yang betul-betul tempatnya dia lah. Saya pulangkan dulu. Dan akhirnya memulangkan sosok ini. Bukan ke tempat orang yang menyuruhnya, melainkan menuju tempat yang seharusnya ia berada. Udah, Kananda. Mau minum? Boleh minum? Tim minta minum. Oke, aku udah mendapatkan kesimpulan sih memang dari penelusuran pada malam hari ini, bahwasanya di bangunan ini memang ada beberapa sosok yang mengganggu, bahkan dengan spesifik di malam Jumat ya, Kak Frisly Betul. Kananda. Tetapi balik lagi, sosok-sosok itu mengganggu di sini dikarenakan memang adanya kepercayaan warga sekitar yang dimana setiap malam Jumat itu pasti ada gangguan di tempat ini. Betul. Cuma di lain itu pun tadi sempat bertemu dengan beberapa sosok yang positif juga, dan memang bertemu juga dengan sosok yang mengganggu para pekerja di tempat ini ya, Ya. Kak Frisly Kananda. Oke, mungkin selanjutnya mencari lokasi uji berani ya. Siap. Kananda atau Kak Frisly sudah ada tempat mungkin? Aku sih yakin kalau di dalam itu menjadi tempat yang cocok ya, Ya, untuk betul. sahabat uji berani kita merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk sekitar sini. Ya. Oke, baik kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya, Siap. Kananda, Kak Frisly. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Alin untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan, dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Di tangan Kak Alin sudah ada lonceng. Jika Kak Alin sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Alin, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Gelap banget. Ini di ruangan cuma aku sendiri, aku nggak tahu di mana. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jatuh. Please. Kayak ada suara terus. Itu gangguan lagi. Selalu dari arah kanan aku, guys. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Seperti ada suara Ya. lemparan piring ya, Ya. atau kaca. Jadi aktivitasnya udah mulai aktif banget Pas ya. Iya, iya. Ini kebetulan juga ini pas banget malam Jumat kan. Betul. Kan kalau katanya mitos yang ada di sini kalau malam Jumat itu gangguannya banyak. Iya. Iya Kak. Kalian boleh tenangin dirinya dulu. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini.
Tapi sebelumnya mungkin boleh dijelaskan ada gangguan apa aja yang kalian rasakan selama uji berani? Jadi tadi itu aku masih kuat karena cuma ada suara-suara kayak ada yang jatuh, ada yang ngelinding, ada yang ngetok, ada yang kayak apa bangunan jatuh gitu. Dari Tapi arah mana itu, Kak? ada yang dari sana, itu yang jatuh tuh bangun dari sana. Terus di sini juga tadi sempat yang pertama tuh ada yang jalan, Ada yang jalan. ada suara kaki jalan gitu. Yang bikin aku nggak kuat itu tadi kayak ada yang gitu, dan itu lama banget. Terus kayak ada yang gini. Dari arah mana itu, Dari Kak? itu dari daerah sana. Dari arah sana. Daerah sana. Terus kayak aku sempat ngeliat kayak ada orang gitu, cuma kayak putih doang. Aku nggak berani ngeliat, cuman kayak sekilas doang gitu. Dan itu dia tuh kayak manggil aku. Dia tuh kayak manggil aku biar aku nengok ke sana gitu. Oh. Dan tapi aku nggak berani kan. Jadi kayak langsung nyalain lonceng, dan itu aku nyalain lonceng keras-kerasnya biar aku nggak bisa ngedenger suara dari arah-arah lain lagi, kayak cuma lonceng. Oke, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma mungkin sebaiknya kita tenangkan sambil jalan ke depannya. Siap. Yuk. Yuk kalian. Oke, Kananda, Kak Frisly, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena memang aku juga sudah mendapatkan jawaban ya. Kalau memang benar adanya banyak makhluk di sini itu yang mengganggu, bahkan banyak juga makhluk yang sudah ada di tempat ini tuh sudah lama ya, dari sebelum mungkin dari PT pertama ini dibangun sudah ada, dan tempat ini pun tutup bukan karena adanya kiriman juga ya Kananda, tapi memang ada orang yang salah kirim ke tempat ini. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.